Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mimin ya. Kali ini Mimin mau cerita kisah nyata Mimin dulu sekitar tahun 1993. Ketika itu Mimin sudah mulai tahu sedikit kota. Mimin lupa kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Mimin ketika itu Mimin sama ibu pergi ke ladang. Ketika itu ayah bilang jangan kau petik buah pete itu di kebun Cibiluk Cisoga. Yang lain boleh. Seingat Mimin ada buah jambu biji dan jambu air dan buah kelapa. Karena waktu itu Mimin tergiur dan ibu menyarankan mengambil tanpa sepengetahuan ayah Mimin memanjat pohon pete tersebut dan dimakan untuk makan siang. Inilah kisah nyata Mimin, banyak pesan-pesan moral dari kisah ini. Yuk kita simak apa kisah nyata yang sebenarnya. Tetapi jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya. Ketika itu baru saja Mimin dan ibu mulai memakan pete tersebut, baru beberapa suap tiba-tiba ayah muncul. Bang bagaikan petir di siang bolong. Ayah bagaikan monster. Ayah bagaikan serigala yang memangsa. Yang kayak mau mangsa-mangsa di depannya. Ayah marah luar biasa, ayah benar-benar marah. Seumur-umur Mimin baru tahu dan baru melihat ayah semarah ini. Itu ayah tiba-tiba melempar makanan yang ada di daun pisang itu jauh-jauh dan menyuruh memuntahkan makanan yang ada di mulut. Mimin benar-benar ketakutan. Mimin sangat takut waktu itu. Apa yang terjadi? Kenapa ayah yang selama ini ceria dan bersahaja sampai semarah itu? Apa yang salah? Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Mimin benar-benar bagaikan kucing yang mau dimakan serigala. Mimin menangis sangat. Takut harus apa yang dilakukan. Ibu juga mengeluarkan air mata. Apa yang terjadi? Ini benar-benar kisah yang sangat mengharukan, tetapi banyak pesan moral dari kisah ini. Kenapa ayah bisa marah sebesar ini? Setelah ayah marah-marah, lalu ayah duduk dan menenangkan pikirannya. Lalu ayah bercerita di depan Mimin bahwa barang buah pete yang diambil tadi sudah diijabkan untuk paman Mimin. Barter dari jasa pengambilan buah kelapa. Ayah Mimin. Karena ayah trauma Mimin sering kecelakaan, jadi ayah menyuruh paman ambil buah kelapa. Jadi buah pete tersebut sudah diijabkan oleh jasa pengambilan buah kelapa. Jadi sistem barter bukan dengan uang, jadi hukumnya pete tersebut mutlak milik paman dan apabila itu diambil oleh Mimin, berarti itu namanya pencurian. Makanya ayah Mimin marah besar. Karena sudah berani mencuri hak orang lain. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi pantang bagi ayah Mimin mengambil barang yang bukan haknya. Sudah dikatakan pada ibu. Cuman karena barang tersebut masih di pohon hak milik ayah Mimin, ibu kira boleh diambil. Itulah pesan moral untuk kita semua bahwa hak tetap hak, batil tetap batil. Sebagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar Shiddiq yang mungkin teman-teman semua sudah tahu. Abu Bakar Shiddiq memakan makanan
dari budaknya tersebut adalah mantan preman di pasar. Tak usah Mimin menceritakan karena sahabat-sahabat semua sudah tahu kan. Itulah mungkin dalil ayah berprinsip ayah hebat menurut Mimin. Ayah tidak pernah mondok atau mesantren tetapi banyak tahu prinsip hidup. Itulah teman-teman kisah Mimin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.